Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan membahas alur cerita Luo Feng di episode 179 dan 180, di mana Luo Feng mengeluarkan skillnya yang mengagetkan teman-teman di dalam timnya dan langsung menjadi yang terkuat ketiga di tim. Dia juga menyelamatkan beberapa temannya ketika berhadapan dengan ras robot. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Kapal terbang dengan kecepatan sublight, dengan hati-hati membuat kemajuan dalam ruang, menghindari setiap ruang yang bisa menyembunyikan musuh lain. Sisa-sisa dapat dengan mudah dilihat di mana-mana, baik itu mayat atau kapal atau senjata. Garis-garis vena dari sepotong logam yang nampak normal mulai mengeluarkan energi yang menakutkan, menyimpan energi dan secara bertahap, bola cahaya tembus pandang bisa terlihat. Serang! Di kejauhan, ras robot memerintahkan. Pilar cahaya yang menyilaukan langsung merobek ruang, bergegas di kapal berbentuk cakram terbang. Itu langsung menabrak dan bagian dari kapal meleleh. Pilar cahaya yang kuat merobek tubuh kapal paduan kelas E9 yang tebal, menyebabkannya meledak menjadi bola api. Bergemuruh, riak-riak melesat ke segala arah yang menyebar hingga puluhan ribu km, menyebabkan puing-puing dalam jumlah besar dan masih harus dirobohkan jauh. Alarm yang menusuk telinga berdering di seluruh kapal, menyebabkan Luo Feng dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Hampir secara bersamaan, masing-masing dari mereka dengan cepat mengambil senjata mereka. Saat alarm berbunyi, seluruh kapal bergetar dengan keras, tempat peristirahatan juga bergetar hebat. Lapisan luar kapal benar-benar hancur berkeping-keping, dan tempat peristirahatan kelas F9 ini ditendang seperti kaleng, di bawah tumbukan kuat yang berputar cepat di luar angkasa. Seluruh ruangan terus berputar. Semua anggota di sana semua merasa tidak nyaman. Gemuruh. Taihu langsung melepaskan energi abadi yang kuat dan menutupi seluruh ruangan. Semuanya keluar? Perintah Tai Weo. Gemuruh. 4 pintu kabin dibuka bersamaan. Pergi, Du Yao si racun, memakai baju besi langsung menutupi tubuhnya dan dia hanya mengungkapkan matanya. Di sampingnya, Wei membawa palu besar dan perisai, keduanya secara bersamaan terbang keluar dari pintu. Yang lain terbang keluar dari pintu lain. Para prajurit tua semua dengan cepat menuju keluar, Luo Feng membawa senjata Nanshen dan mengikuti. Mereka terbang keluar ke ruang angkasa, di mana riak-riak dari ledakan sebelumnya masih bergema. Luo Feng menatap dan melihat sisa-sisa kapal yang baru saja meledak, tidak melihat musuh. Hati-hati semuanya. Kapten Taihu berkomunikasi, secara bersamaan menjaga ruang istirahat di cincin dunianya. Dia tidak terlalu peduli dengan kapal yang dihancurkan. Di mana musuh? Mata Yanshi berkilau dan dia memandang sekeliling. Orang baru, jangan cemas. Bersikaplah waspada, tapi serahkan semuanya pada kita. Wanita iblis tersenyum. Semua prajurit tua lainnya tersenyum ketika mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka telah mengalami terlalu banyak insiden seperti itu, bahkan dalam menghadapi bahaya, mereka benar-benar tenang dan tenang. Karena mereka tidak menunjukkan diri, mari kita pergi. Tai Weo tiba-tiba terbang ke arah luar. Yang lainnya mengikutinya dan dengan cepat merobek ruang dan melarikan diri. 9 tempat dari kejauhan melepaskan baut petir yang mencolok, dan mereka semua berkumpul di sekitar Luo Feng dan kelompoknya. Bahkan kematian yang kuat tidak akan mampu mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap di alam semesta yang sebenarnya. Namun, guntur dan cahaya saat dilepaskan itu adalah kecepatan cahaya. Luo Feng dan yang lainnya membutuhkan sejumlah waktu untuk mempercepat untuk mendekati kecepatan cahaya. Adapun kapal-kapal, itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukannya. Karenanya saat 9 tempat menembakkan sinar cahayanya, ia dengan cepat bergabung bersama, membentuk sangkar guntur yang besar. Sangkar besar itu benar-benar mengelilingi Luo Feng dan kelompok kecilnya. Seketika terbentuk, ular guntur yang tak terhitung merobek ruang dan membungkus kandang berdiameter lebih dari 100 juta km. Tanpa ragu, Luo Feng dan kelompoknya diserang oleh mereka. Guntur neraka! Ini guntur neraka! Para prajurit tua itu tampak terkejut. Ayo pergi, ini adalah kerjaan ras robot, dan ras yang kuat pada saat itu. Ini sangat merepotkan, perintah Tai Weo. Segera, dia memimpin jalan dan yang lainnya mengikutinya. Namun Luo Feng dan Rock penasaran. Mengapa melarikan diri? Neraka guntur ini sama sekali bukan ancaman. Jika petir menyerang kita, itu bisa langsung membunuh penguasa sektor. Namun, sangkar yang dibentuknya dan ular petirnya telah menyebar dengan diameter lebih dari 100 juta km. Bahkan mungkin tidak akan bisa membunuh World Master Elite atau General World Master kan, tidak ada ancaman kan? Yanshi yang baru direkrut bertanya. Apa yang menakutkan tentang neraka guntur? Luo Feng bertanya ketika mereka melarikan diri juga. Mampu melakukan banyak tugas adalah hal yang sangat normal. Orang baru, kamu akan lihat sebentar, kita pasti dalam masalah. Guru ini, bukan sesuatu yang bisa diatur oleh klan robot normal. Ekspresi Poison serius. Luo Feng mengangguk. Perspektifnya sangat tinggi, dengan mudah melihat bahwa, neraka guntur ini mampu menyebar lebih dari 100 juta km dengan diameter. Untuk mencapai sejauh ini,
jumlah penggunaan peralatan akan dengan mudah berkisar dalam jutaan elemen campuran. Dan ras robot atau automaton mahir dalam hal ini, maka biayanya mungkin lebih rendah. Namun itu mungkin masih akan melebihi ratusan ribu elemen campuran. Ini jelas sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh penguasa sektor otomat biasa. Sedangkan untuk penggunaan energinya, itu tidak terlalu mengejutkan. Karena ular guntur bisa terus berputar di sekitar kandang, jika tidak ada orang di dalam kandang, mereka bisa terus melakukannya, menciptakan lingkaran energi, membuat penggunaannya mendekati. Saat Luo Feng dan timnya melarikan diri, tiba-tiba, gemuruh, semburat titik cahaya muncul dari 9 titik di kandang petir. Titik-titik ini dengan cepat melesat ke arah kelompok untuk mengelilingi mereka, memaksa mereka melambat ketika sejumlah besar titik menembaki mereka. Ini boneka otomat. Luo Feng dengan mudah melihat melalui mereka. Mereka tampak seperti titik-titik cahaya dari jauh, namun pada pemeriksaan yang cermat, orang bisa tahu. Mereka adalah robot perak yang tingginya 12 m. Mereka membawa pisau paduan tebal di punggung mereka dan tubuh permukaan mereka memiliki ular guntur melilit. Ular guntur yang tak terhitung jumlahnya di neraka tidak memiliki efek pada mereka sama sekali. Ini boneka guntur automaton. Tai Weo menekankan. Kami dalam masalah, guntur neraka dan tentara boneka guntur, ini adalah kombinasi umum dalam serangan ras robot, namun masih menakutkan. Biasanya hanya Undings yang memiliki perlengkapan setingkat ini. Kesembilan anggota tersebut mendengarkan perintahnya. Luo Feng mulai merasakan kelemahannya sendiri, dia sangat akrab dengan taktik pertempuran dalam kemanusiaan itu sendiri. Namun ras lain dan strategi mereka, meskipun ia telah meneliti banyak tentang hal itu melalui jaringan alam semesta virtual, penjelasannya terlalu ambigu. Seperti ras automaton, situs tersebut mengatakan mereka adalah AI yang hidup dan masing-masing mewakili kerajaan otomat. Dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri, kontrol yang hebat, kombinasi dan taktik, mereka bisa membentuk serangan yang menakutkan. Semua orang mendengarkan. Ikuti aku, kita akan melakukan terobosan dengan kecepatan terbesar, kita harus keluar dari neraka guntur. Perintah Tai Weo. Tim segera terbang dengan kecepatan yang mengejutkan, karena kandangnya terlalu besar, tim kecil mereka harus berjuang keras hanya untuk berkeliling di sekitar pasukan boneka guntur. Di dalam ruang kontrol kapal yang rusak, otomat tersenyum, mencoba melarikan diri, pasukan libatkan formasi. Boneka-boneka ini memiliki fleksibilitas yang lebih rendah, mereka seharusnya tidak bisa menangkap kita. Luo Feng menghindari boneka-boneka petir dan terus melarikan diri. Tentara boneka terdekat tiba-tiba menyerap sejumlah besar ular guntur. Lebih dari 100.000 boneka petir tampaknya membentuk sirkuit listrik, karena ular yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui mereka, yang 21 boneka tiba-tiba menghasilkan bola guntur yang mencolok. 21 bola guntur, mereka semua membentuk ukiran khusus, hampir seperti jaring ikan guntur. Jaring ikan melesat dengan kecepatan rendah. Saat mendekati Luo Feng dan timnya, ikatan yang kuat melambat dan menutupi tim. Tekanan kuat menjebak tim, itu benar-benar diresapi dengan hukum ruang angkasa, ini membuat Luo Feng terkejut. Tai Hu melolong, melepaskan energi dan domain hukumnya yang abadi. Titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya menyebar sepanjang puluhan ribu km. Setiap dari mereka sangat berat, menabrak kandang guntur besar. Energi abadinya dengan cepat menyerang. Buka. Wei menggunakan palu besar untuk memukul pancing. Istirahat. Penguasa sektor, Tai Wu, mengendalikan senjata energi rohnya, salah satu dari 9 senjata dewa untuk para pembaca roh, God Tiaring Armament. Itu langsung membentuk roda cahaya yang mencolok dan menebas jaring dengan kasar. Air mata terbuka, Tai Wu berjubah putih dewa memiliki gerimis balok cahaya melayang di sekitarnya, menyebabkan ruang melengkung dan robek terbuka. Semua anggota melepaskan serangan mereka, Luo Feng menggunakan senjata Nanshen-nya juga. Jala ikan guntur tidak benar-benar menyerang mereka tetapi menjebak mereka di sana. Dan dari kejauhan, salah satu dari 9 tentara boneka sudah menyusul. Gemuruh. Kapten Tai Hu melolong dan dia akhirnya memecahkan lubang selebar puluhan km di jaring. Pada waktu bersamaan, seluruh jaring ikan langsung hancur. Jaring yang awalnya tidak stabil hancur, energi petir yang kuat meledak terbuka, langsung merobek ruang sekitarnya. Riak-riak yang kuat menghantam tim kecil Luo Feng juga, namun Kapten Tai Weo memblokir mereka. Kapten, Yanxi tampak khawatir pada Kapten. Aku baik-baik saja, katanya lembut. Kalian semua, sepertinya ini akan merepotkan. Pasukan boneka telah mengelilingi kita, sepertinya kita tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Kenapa melarikan diri? Karena kita menuju ke suatu tempat untuk bertarung, mungkin juga memulai pertarungan dari sini. Poison menjilat bibirnya, matanya berkilau. Wei Hammer mengangguk. Mata anggota lainnya berkilau dengan semangat juang. Wanita iblis, Wei, kalian berdua lebih berhati-hati. Perintah Tai Hu. Kita bisa melindungi diri kita sendiri, membunuh musuh bagaimanapun akan sulit. Melawan ras otomat, ilusi kita tidak memiliki efek sama sekali. Wei berkomunikasi kembali.
Setiap ilusionis tahu bagaimana mengendalikan senjata roh juga, satu-satunya hal adalah bahwa mereka lebih mahir dalam ilusi, tetapi tidak terlalu banyak menggunakan senjata itu sendiri. Ruang dengan cepat pulih, dan 3 tim boneka sudah mengepung tim kecil itu. Setiap pasukan memiliki lebih dari 100.000 boneka, dengan pandangan sekilas, mereka memiliki tim yang sepenuhnya dikelilingi. Di kejauhan, 6 tim lain bergegas dengan kecepatan rendah, hanya perlu beberapa detik bagi mereka untuk benar-benar diblokir. Aku ingin tahu bagaimana tim akan menangani ini. Luo Feng sangat tenang. Pasukan boneka otomat, selama dia mengeluarkan tanaman pemakan star yang abadi, dengan kemampuan regeneratif dan kemampuannya untuk tumbuh lebih dari 1 juta km, itu bisa membungkus semuanya secara instan. Di dalam ruang kontrol kapal yang jauh yang rusak, perangkap sudah diatur, waktunya untuk mengumpulkan, pemimpin robot berkata dengan lembut di kursinya. Satu raja sektor yang abadi dan beberapa jenderal World Master, aku paling banyak akan kehilangan 27% dari boneka sebelum aku bisa menang. Di luar angkasa, 3 tim boneka guntur di sekitar tim Luo Feng langsung memulai serangan mereka. Membunuh. Boneka-boneka itu tingginya 12 m, mengacungkan pisau paduan dari punggung mereka dengan tertib, setelah itu mereka meraung dan bergegas ke tim. Satu tim, melawan 1 juta boneka guntur? Adegan tim yang dikelilingi oleh 1 juta boneka petir membuat Yanxi yang tidak berpengalaman bergidik. Bunuh. Wei melolong dan melepaskan proyeksi dunianya, langsung menelan boneka di sekitarnya dan memperlambatnya. Dengan perisai besarnya, dia dengan mudah bertahan melawan serangan mereka. Tingginya 12 m dan ini membuat sulit bagi terlalu banyak untuk menyerang sekaligus, Hammer dengan mudah bertahan melawan mereka. 1 perisai besar dan 1 palu besar. Gemuruh. Palu itu melesat secepat kilat ke dada boneka. Peti paduan boneka itu diketuk dan itu diketuk jauh, di belakangnya, boneka cepat dengan mudah mengelak. Orang baru, gunakan serangan beratmu. Boneka petir ini semuanya merupakan paduan kelas E9. Menghancurkan tubuh mereka akan menghabiskan terlalu banyak energi, itu tidak sepadan. Cukup gunakan serangan berat untuk menghancurkan mesin mereka di dalam, boneka berbasis kuantitas ini mungkin tidak akan terlalu mahal. Pukul mereka dengan keras, bahkan jika tubuh mereka masih utuh, mereka tidak akan bisa bergerak setelahnya. Wei memerintahkan Luo Feng dan Yanxi. Yanxi mengacungkan 2 bilah saat ia menggunakan proyeksi dunianya. Dimengerti. Dia menjawab. Dia mulai dengan marah menyerang boneka guntur, setiap pedang dengan getaran yang cukup saat dia memotong tubuh mereka. Meskipun hanya meninggalkan sedikit goresan di permukaan dan tampaknya tidak rusak, pada kenyataannya, mesin internal masing-masing robot dihancurkan dari dalam, setelah menerima setiap serangan, mereka tidak bergerak. Tornado menerjang boneka-boneka itu. Tornado menebas dengan kilatan pisau yang dingin, namun hanya sepertiga boneka yang tertabrak yang tidak bergerak. Ini adalah tornado dari Jenderal Penguasa 9 Sektor, ia adalah yang tercepat di antara 7 tentara tua. Tornado, kamu kurang beruntung. Wanita iblis yang jauh mengendalikan bola cairan yang melayang. Senjata roh seperti cairan ini dengan mudah memblokir boneka guntur di sekitarnya. Setidaknya aku membunuh lebih banyak darimu, kata Tornado dengan serius. Banyak jenderal penguasa sektor dengan mudah menghancurkan musuh. Selain wanita iblis ilusionis, yang lain membersihkan boneka-bonekanya. Bahkan ilusionis Wei mengendalikan persenjataan Nanshen dan dia menggunakan bentuk ketujuh, langit dan pilar tanah. Ketebalannya sekitar 20 cm dan panjangnya 6 m, batang emas itu membentur setiap boneka. Pilar langit dan tanah ini adalah model serangan berat. Saat mereka dipukul, semua boneka jatuh. Feng Zi, prestasi Anda di persenjataan Nanshen juga sangat tinggi. Alat pengiris ruang tingkat ke-8? Atau pertandingan level 9A match to unding? Tanya ilusionis Wei. Tingkat pembunuhan Luo Feng sangat tinggi. Dia juga menggunakan pilar bentuk ketujuh, namun pilar emas yang terbentuk memiliki kekosongan besar tentangnya. Saat berguling, ia dengan mudah menghancurkan puluhan boneka sekaligus. Dengan hanya satu sapuan, banyak dari mereka hancur. Pilar emas ini diresapi dengan hukum antariksa, dan sangat berat dan kuat. Efisiensi membunuh musuh, mengejutkan. Siapapun dapat dengan mudah mengatakan bahwa siapapun yang dapat melepaskan bentuk ketujuh ke tingkat seperti itu, mungkin dapat melepaskan tingkat yang lebih tinggi dari itu, ke-8 atau bahkan ke-9. Karena itu, si ilusionis Wei bertanya. Tentara boneka guntur ini seharusnya tidak selemah itu. Luo Feng mengendalikan persenjataan Nanshen dan dengan mudah menghancurkan boneka di sekitarnya. Dia seharusnya masih memiliki taktik lain. Boneka otomat jauh lebih lemah daripada prajurit serangga. Mereka semua hanyalah robot. Satu serangan besar dapat mengguncang dan merusak mesin internal mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Pikir Luo Feng. Tentara serangga sebenarnya adalah bentuk kehidupan. Dalam hal produksi, mereka jauh lebih tinggi. Kumpulkan, aku akan mengumpulkan semua. Du Yao si racun kimiawan berdiri di ruang angkasa. 2 tanaman merambat hijau gelap memanjang dari zirahnya,
dengan mudah membersihkan boneka di sekitarnya. Banyak boneka semua diimobilisasi setelah dipukul dan disimpan di cincin dunianya. Kumpulkan mereka setelah melumpuhkan mereka. Itu akan membuat musuh merasakan jepit. Haha, boneka-boneka ini hanya berharga karena paduan mereka, satu saja tidak akan bernilai banyak, tetapi 1000 akan cukup untuk sebuah kapal. Jika kita bisa mendapatkan 10.000 dari mereka, kita akan mendapat banyak uang. Poison sangat bersemangat. Benar, kumpulkan. Wanita iblis mengangguk. Kumpulkan dan buat dia merasakan cubitan dan lari. Biarkan musuh itu tahu bahwa dia menabrak papan logam. Kapten Taiweo tertawa keras juga. Sambil tertawa, ia menggunakan domain hukumnya untuk dengan hati-hati memindai tentara boneka guntur yang tak ada habisnya. Meskipun hampir 10.000 boneka telah hilang, dibandingkan dengan jutaan tentara yang kuat, itu hanya 1%. Di kapal yang jauh, pemimpin robot tersenyum di kursinya. Mereka sudah berkumpul, pertama-tama menjebak Unding dan membunuh para Jenderal World Master. Kemudian gunakan semua kekuatan untuk membunuh Unding, biarkan pembantaian dimulai. Di luar angkasa, para Jenderal World Master yang dikelilingi oleh jutaan boneka otomat akhirnya mengubah ekspresi mereka. Kapten, hati-hati Kapten. Yang lain semua jelas melihat 3.000 baut guntur menembaki jutaan tentara yang kuat, mengelilingi Kapten Taiweo. 3.000 baut ini adalah serangan luar angkasa, boneka yang tak terhitung jumlahnya tentang gila menyerap guntur dan menyerahkannya ke 3.000 boneka inti. 3.000 boneka inti ini mengepung dan menyerang Taihu. Pergilah. Taiweo meraung, dengan kilat dia muncul di depan salah satu dari mereka dan meninju tubuhnya. Gemuruh. Boneka itu terlempar jauh, permukaannya yang terbuat dari paduan Grade E9 meledak terbuka, menampakkan logam ungu di dalamnya. Ketika permukaan E9 meledak terbuka, itu akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Sebuah boneka logam yang benar-benar ungu, setelah diketuk oleh Taiwo, ia tidak rusak dan terbang kembali, bergabung kembali dengan 2.999 boneka lainnya dan melanjutkan serangannya. Di kejauhan, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Ini sebenarnya adalah esensi logam ametist F8. Sepertinya 3.000 boneka yang mengelilingi Kapten semuanya boneka kelas F8. Ini merepotkan, boneka tingkat tinggi seperti itu, hanya mengguncang mereka dengan serangan keras tidak akan berhasil. Itu bukan boneka kelas E9 tapi boneka kelas F mahal. Para tentara tua mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak sesantai sebelumnya. 1 juta boneka E9 mungkin hanya bernilai 100 boneka F8. Tapi, hanya 3.000 boneka F8 sudah cukup untuk mengalihkan perhatian Taihu yang sedang sekarat. Boneka normal yang tak terhitung jumlahnya menyerap energi guntur neraka dan berubah menjadi boneka F8, membuat mereka benar-benar mampu menekan Kapten. Pikir Luo Feng. Hati-hati, ada boneka kelas F8 lainnya. Kapten memperingatkan mereka dengan cemas. Memang benar begitu. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah 800 boneka inti. 800 ini langsung mengepung dan menyerang Luo Feng dan para Jenderal World Master lainnya. Ilusionis Wei dan wanita iblis masing-masing memiliki 50 boneka inti yang menyerang mereka. Wei, God dan Yanxi, termasuk Luo Feng, masing-masing memiliki 100 di sekitar mereka. Dan mereka menggunakan serangan hukum gabungan. Kekuatan mereka tidak masuk akal. Ini merepotkan, Poison, Poison, selamatkan aku. Ekspresi wanita iblis berubah ketika dia berteriak. Semua orang memberikan segalanya untukmu. Kimiawan Poison berteriak. Keluarkan beberapa kartu truf Anda, jangan simpan. Kita selalu bisa menukar lebih banyak harta ketika itu hilang. Namun jika Anda mati, itu benar-benar berakhir. Tanaman merambat hijau tua keluar dari tubuhnya dan menyebar ke berbagai arah. Masing-masing dari mereka mencapai ratusan km panjangnya, dan membungkus sejumlah besar boneka normal dan dengan gila menyapu mereka. Wei melolong juga, kristal belah ketupat di dahinya menyala dan tubuhnya tumbuh sedikit. Membunuh. Taiwo memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Buku yang dikuasainya robek dan fragmen yang tak terhitung menyatu dengan tombak yang dipegangnya, membuatnya lebih kuno dari sebelumnya. Aku harus melakukan upaya. Yang paling tenang di antara kelompok itu adalah Luo Feng, yang melihat Nanshen Armament, bentuk ke-9 pertandingan melawan Unding seharusnya cukup untuk menghancurkan boneka-boneka bodoh ini. Batang panjang emas gelap di punggungnya langsung dipisahkan bersama dengan pilar emas, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dibentuk bersama dan menjadi bentuk paling sempurna dari Nanshen Armament, bilah emas Nanshen. Bilah emas dengan panjang normal 3M terbentuk. Pisau emas Nanshen? Formulir ke-9? Adegan itu benar-benar mengejutkan para jenderal lainnya. Meskipun pertahanan boneka petir kelas F sangat kuat, serangan mereka secara alami lemah. Mereka mengandalkan boneka kelas E yang tak terhitung jumlahnya memasok energi dari neraka guntur, dan mengumpulkan mereka di dalam inti boneka kelas F untuk membuat mereka lebih kuat. Meski begitu, hanya satu boneka kelas F saja sudah mirip dengan satu Jenderal World Master yang kuat. Bajingan,
Bajingan ini memang sulit dihadapi. Tai Weiyo mengamuk. 3.000 boneka petir kelas F menyebar ke arah Tai Weiyo dan mengelilinginya. Mereka terus menyerap energi dari boneka guntur yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sekitar. Pada saat ini, Tai Weiyo terus-menerus diserang. Meskipun dia tidak peduli dengan serangan tunggal, dengan 3.000 dari mereka, selama sepertiga serangan menghantamnya, itu akan menjadi mimpi buruk. Untungnya dia mengelak dengan baik. Dia mengetuk mereka berulang-ulang, membuat jumlah yang mengelilinginya berkurang. Namun setelah beberapa saat, mereka sekali lagi akan kembali hampir tidak rusak. Meskipun kecepatan serangannya cepat, jumlah boneka kelas F yang mengelilinginya tidak pernah lebih rendah dari 2.500. Tai Weiyo ditahan oleh 3.000 boneka petir, tidak dapat membebaskan diri. Semua orang berhati-hati, boneka kelas F ini semua dapat dibandingkan dengan General World Master setelah menerima semua energi. Tai Weiyo berkomunikasi dengan mendesak. Poison, kami mengandalkanmu. Musuh tidak tahu kekuatanmu, berikan semua milikmu. Simpanlah wanita iblis dan Wei dan yang lainnya ke dalam cincin duniamu. Dan Feng Zi. Tai Weiyo mengamati pertempuran, menemukan kekuatan Luo Feng, kamu dapat melepaskan bentuk ke-9 dari persenjataan Nanshen, bantu anggota lainnya. Dimengerti. Poison dan Luo Feng menjawab bersamaan. Poison mengandalkan sejumlah besar tanaman merambat hijau gelap yang memanjang keluar dari zirahnya yang membungkus sejumlah besar boneka automaton normal. Itu menggali melalui mereka ke segala arah, menyebabkan keributan besar dalam pasukan boneka. Karenanya, 100 boneka kelas F yang mengelilinginya tidak mampu menyerap energi yang cukup dari yang lain. Sebenarnya dari tempat kejadian, semua orang bisa tahu bahwa boneka kelas F hanyalah bongkahan logam besar. Satu potongan logam mati tanpa kemampuan menyerang. Satu-satunya alasan serangan mereka kuat adalah karena robot normal yang tak terhitung jumlahnya menyerap energi dari neraka petir dan mengirimkannya. Tanpa guntur neraka, boneka kelas F ini tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Tanpa jumlah besar boneka normal, penyerapan energi boneka kelas F akan berkurang puluhan ribu kali. Hati-hati racun. Luo Feng berkomunikasi. Jumlah boneka kelas F pada dirinya naik dari 400 menjadi 800 dalam sekejap. 400 lainnya ditujukan pada Luo Feng dan yang lainnya. Bajingan kecil. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan mengendalikan pisau emas Nanshen. Siu. Bilah emas Nanshen adalah setan, muncul sesekali dan langsung menghilang dari pandangan saat bepergian melalui ruang angkasa, muncul ratusan meter di tempat lain. Gemuruh. Bilahnya mengenai boneka kelas F, bentuk ke-9 ini cukup kuat untuk menyakiti orang yang tidak akan mati, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Gemuruh. Boneka kelas F itu terlempar jauh saat ia lepas kendali. Itu sangat cepat saat melakukan perjalanan dan menjatuhkan banyak boneka kelas F pergi. Seseorang harus tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui celah ruang, seberapa mengerikan kecepatan teleportasi, itu jauh melebihi kecepatan gerakan Tai Weiyo. Selama kematian belum mencapai tingkat teleportasi, kecepatan mereka tidak bisa menandingi pisau ini. Bahkan Tai Weiyo bisa dengan mudah mengetuk hampir 500 dari mereka dalam sekejap. 50 boneka di sekitar Luo Feng, dalam sekejap mata, telah terlempar saat pisau emas menyerang 50 kali. Siu. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan melintas, dengan cepat menuju ke arah wanita iblis yang mulai lelah karena terus-menerus membela. Wanita iblis. Luo Feng melintas, pisau emasnya menembus dan merobohkan boneka kelas F. Gila, gila. Aku mencintaimu sampai mati. Wanita iblis yang lelah itu berteriak dengan gembira. Cepat bawa aku ke cincin duniamu. Wanita iblis disimpan di cincin dunia Luo Feng. Bajingan, Poison mengertakkan gigi. Dia sudah mengacungkan sebotol cairan berwarna-warni, namun setelah dia melihat Luo Feng melepaskan kekuatannya, dia segera tersenyum dan menyimpan botol itu. Di medan perang, Luo Feng secepat kilat saat ia melewati tentara boneka. Pisau emasnya melintas secara bersamaan, muncul sesekali dan menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Haha, rekrut baru yang kapten ini yakin kuat. Gila, saya benar-benar menghormati Anda. Wei ilusionis yang mulai lelah karena melawan 50 boneka itu juga tertawa keras. Dia mengirim ciuman terbang ke Luo Feng, dia jelas bersemangat untuk lolos dari kematian. Si ilusionis Wei disimpan di lingkaran dunia Luo Feng. Orang harus tahu bahwa dia dengan mudah mendapatkan 100 cincin dunia di Wulong Starfield, cincin dunia, dia punya banyak cincin itu. Kemarilah cepat. Hammer menderu dengan nada mendesak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hammer adalah pejuang yang sangat pemberani, dan pelanggaran serta pertahanannya kuat. Satu-satunya kelemahannya adalah kelenturannya. Dia sering dilanda serangan boneka kelas F, jika bukan karena kekuatan alaminya, dia pasti sudah mati sejak lama. Saat 50 bonekanya tersingkir, Luo Feng mempertahankan Hammer di dunianya. Feng Zi, kamu benar-benar kuat, Yanzi rekrut baru memuji juga. Sial, pertama kali aku bertemu dengannya, aku tahu orang gila ini adalah pejuang yang kuat. Haha, lihat,
Lihat betapa kuatnya dia, seberapa tegas dia. 50 boneka kelas F, mereka hanya mainan melawan pisau emas Nanshen-nya. Tingkat terakhir dari persenjataan Nanshen ini sangat kuat. Dewa lapis baja putih tertawa riang. Hehe, kita siap untuk masa depan. Petarung tornado juga tertawa. Mereka semua disimpan di lingkaran dunia Luo Feng. Hanya 4 orang yang tersisa berjuang melawan boneka, Tai Weo, Poison, Luo Feng dan Mat Wu. Mat Wu adalah pembaca semangat, dia menggunakan kombinasi angin dan ruang. Juga, dewa merobek persenjataan, penggunaan senjata saat ini mirip dengan alat pengiris ruang angkasa Nanshen armamen tingkat 8, dan kecepatannya menakutkan, ia bisa dengan mudah bertahan melawan 50 boneka itu sendiri. Matman, ayo bantu aku. Tai Weo berkomunikasi dengan penuh semangat. Meluncur. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan bergegas ke depan, mengendalikan pisau emas Nanshen. Weng, bilahnya menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu hampir sekejap mata, dia mengetuk lebih dari 100 boneka di jarak 10 km, dan ini juga hanya karena boneka normal yang tak terhitung jumlahnya menghentikan mereka, kalau tidak mereka akan terlempar jutaan kilometer jauhnya. Bilah emas Nanshen secepat kilat, muncul di mana-mana sesekali. Boneka normal bahkan tidak mempengaruhi kecepatannya sedikit pun. Kemampuan untuk melewati celah ruang hanyalah surgawi, itu membuat kecepatannya menakutkan. Dalam sekejap, lebih dari 500 boneka terlempar jauh. Ketika boneka ketukan pertama telah kembali, Luo Feng telah menghempaskan 2000 boneka kelas F, Tai Weo mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari perangkap mereka. Tim kecil pasukan boneka guntur yang mengelilingi kelompok mereka dengan cepat mulai mundur, menyebar ke segala arah, dan neraka guntur yang diaktifkan juga ditutup. Mereka pergi. Mereka mundur. Mat Wu, Poison, Tai Weo dan Luo Feng melihat pasukan besar yang tersebar di 9 arah. Haruskah kita mengejar? Tanya Luo Feng. Kita tidak bisa. Tai Weo menggelengkan kepalanya. Otomat yang mampu menghasilkan pasukan sebesar itu pasti memiliki kristal inti perusak diri seperti halnya Unding, bahkan kristal inti Dewa Api termurah, akan sangat mahal. Jika itu digunakan untuk menyerang kita, itu hanya kerugian kecil bagi mereka. Namun jika kita terus mengejar mereka dan memaksanya untuk memberikan semua, ledakan satu inti kristal Dewa Api, jika kita tidak hati-hati, mungkin menghabisi kita. Luo Feng terkejut. Kristal inti Dewa Api, dia telah menggunakannya sebagai alasan melawan Kaisar Yanju saat itu. Satu kristal Dewa Api tingkat rendah, akin to a flame normal Unding S Destruk, dengan statusnya saat ini dia bisa membelinya dengan harga diskon 600.000 poin. Dan ras robot mahir dalam membuat mereka bisa mendapatkannya dengan harga lebih rendah. Otomat yang mampu mengatur neraka petir, kemungkinan besar memiliki kristal inti Dewa Api atau benda semacam itu untuk perlindungan diri. Tebakanku benar, pasukan boneka petir ini seharusnya menderita kerugian besar sebelum menyerang kita. Poison tertawa. Kami pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya, melihat kontrol dan sumber dayanya, dia pasti bisa melakukan jauh lebih baik. Di dalam ruang kontrol kapal yang jauh yang rusak, pemimpin robot meraung di kursinya, seorang Jenderal World Master tingkat 9 membantu bentuk kehidupan, yang lain dengan bentuk 9 persenjataan Nanshen, bagaimana nasib saya bisa begitu buruk? Untuk benar-benar bertemu dengan kelompok World Master manusia yang langka, jika saja kerugian saya dari membunuh tingkat resmi sebelum mati tidak sebesar itu, dengan sistem serangan guntur neraka sedang dirusak, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Ini keberuntungan Anda, hanya berdoa Anda tidak bertemu saya lagi. Di ruang hampa, Taihu mengacungkan kapal alam semesta kelas E9. Kapten, kapal ini tampaknya sangat mirip dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah area istirahat kosong. Luo Feng tersenyum. Itu tidak kosong lagi. Dia berdiri di dalam kapal dan menunjuk ke depan. Tempat peristirahatan tiba-tiba muncul dan terkunci tepat di tempatnya, menyelesaikan tata ruang. Luo Feng dan yang lainnya segera melangkah masuk. Haha, aku memesan 600 kapal E9 yang persis sama saat itu. Taihu tersenyum. Semua dari mereka benar-benar sama, dan mampu mencapai kecepatan paling tinggi 1,2 cahaya di alam semesta yang gelap, dengan ukiran hukum sederhana di luar. Ini bisa dikatakan kapal kelas E9 termurah. Namun selama bertahun-tahun, kami sudah memiliki 182 di antaranya hancur. Luo Feng mengangguk dan dengan pikiran. Tornado, Wei, God, Yanxi, Demon Lady dan Hammer semuanya muncul. Semua anggota dan kapten semuanya berkumpul di sana. Gila, kata wanita iblis, aku mencintaimu sampai mati. Haha, tim kami memiliki satu prajurit yang lebih kuat. Ruang istirahat meletus dalam sorak-sorai. Kapal kelas E9 berbentuk cakram terbang dengan kecepatan rendah dengan hati-hati melintasi ruang, menghindari tempat-tempat berbahaya. Dalam ruang istirahat, semua orang duduk. Taihu tersenyum dan duduk di sofa. Menggunakan energi abadi untuk mengendalikan botol anggur dan beberapa gelas, ia menuangkan 10 cangkir anggur. Gelas jernih melayang di depan semuanya.
Dia mengangkat gelasnya. Ayo bersulang, katanya. Semua anggota tersenyum riang dan mengangkat gelas mereka. Untuk keberuntungan kita dalam pertempuran ini, untuk dua anggota baru kita yang luar biasa, mari bersulang, kata Taihu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kelompok Jenderal World Master tertawa keras. Salah satu dari mereka, ketika ditempatkan di bidang bintang normal semua akan menjadi tokoh besar menjalaninya. Namun, mereka semua memilih untuk datang ke perang wilayah luar, karena mereka semua memiliki harapan untuk menjadi lebih kuat dan melawan prajurit yang lebih kuat lainnya. Seperti biasa, pertama-tama kita akan merenungkan pertempuran. Taihu meletakkan gelasnya ke bawah, pertempuran itu sebelum, semuanya berada dalam kendali musuh. Apakah itu adalah guntur neraka yang dibentuk atau 9 tentara boneka guntur, 3.000 boneka kelas F yang menahan saya dan membunuh Anda semua, semuanya ada dalam rencananya. Kesembilan anggota mendengarkan dengan seksama. Semua anggota lama lainnya melakukannya dengan baik, tidak jauh dari saya dan Poison. Bahkan dalam bahaya, Poison akan bisa memberikan segalanya dan menyelamatkan kalian semua. Taihu mengungkapkan senyum, kedua rekrutan baru melakukannya dengan sangat baik juga. Di antara yang saya sangat puas dengan Yanshi, dia melakukannya juga dengan anggota lama. Saya percaya bahwa melalui beberapa pengalaman lagi, dia akan menjadi lebih kuat juga. Tentu saja, orang yang membuat semua orang paling bahagia adalah, kami mendapat anggota baru yang kuat, Feng Zi. Tai Weo memandang Luo Feng. Kelompok itu memandangnya dan bersorak. Di tempat berbahaya seperti medan perang, adalah hal yang baik untuk memiliki rekan setim yang kuat. Karena dia, Poison tidak perlu keluar semua, dan kami menyimpan ramuan yang berharga. Tai Weo menatap Poison yang kekanak-kanakan yang berjongkok di sofa. Poison, kau sudah membuatnya. Hehe, Poison menyeringai pada Luo Feng. Luo Feng tampak terkejut padanya. Kimiawan ini sangat kuat? Feng Zi. Suara iblis wanita mempesona. Racun adalah yang terkuat kedua dalam kelompok kami, ia pernah mengalahkan Unding sebelumnya. Mengalahkan yang abadi. Luo Feng tampak terkejut padanya. Apa, Yanshi bahkan lebih terkejut. Bahkan bentuk ke-9 dari Nanshen Armament, pertandingan melawan Unding, hanya pertandingan, dan bisa digunakan untuk bertahan hidup. Itu tidak bisa mengalahkan kematian. Hal utama adalah bahwa saya dapat mengandalkan kemampuan alami dan ramuan saya dikombinasikan dengan bentuk kehidupan tanaman yang saya pelihara. Poison tersenyum. Satu biaya ramuan mendekati 80 elemen campuran untuk berhasil. Hehe, Feng Zi, kamu sudah menyelamatkan 80 elemen campuranku, ayo, mari kita minum. Luo Feng mengangkat gelasnya, penuh dengan rasa hormat di dalam. Seorang ahli kimia mampu menciptakan ramuan khusus, bahkan sesuai dengan kebutuhannya sendiri, memelihara bentuk kehidupan tanaman khusus. Untuk mencapai tingkat ini, dia cukup mengesankan. Pikir Luo Feng. Selain kapten dan racun, Feng Zi, kamu adalah prajurit peringkat 3 kami sekarang. Mat Wu tertawa. Dan kamu tidak perlu ramuan seperti racun. Yang lain semua tertawa dan berkata. Pertempuran ini memungkinkan semua orang untuk mengetahui kekuatan dari dua rekrutan baru mereka memahami dengan baik mereka berdua. Terutama Feng Zi, yang dianggap sebagai peringkat ketiga dalam tim. Luo Feng acuh tak acuh. Dia tidak peduli tentang barisan seperti itu, meskipun tubuhnya di bumi saja memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Unding. Kapal terus bergerak maju. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu dan meskipun mereka menemukan 2 serangan lain, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Setelah semuanya, sebuah tim yang dipimpin oleh seorang jenderal penguasa sektor 9 yang abadi, bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi siapapun. Ini juga mengapa mereka menuju ke lokasi khusus, musuh lokasi lain terlalu lemah, dan mengumpulkan poin kontribusi hanya memakan waktu terlalu lama. Kedua serangan sebelumnya benar-benar lemah, dan saat mereka melihat kita tidak mengalami kematian, mereka semua melarikan diri. Sangat membosankan. Ini membuat akumulasi poin terlalu lambat. Para anggota berdiskusi di tempat peristirahatan. Kita punya 2 hari lagi untuk mencapai bintang hancur. Taihu berkata, bintang hancur adalah daerah medan perang yang lebih terkenal, karena sejumlah besar prajurit ras lain bersembunyi di sana. Di sana, kita pasti akan didorong, satu-satunya hal yang akan kita keluhkan adalah kurangnya kekuatan kita sendiri. Feng Zi. Sebuah suara yang dalam bergema, penampilan tim yang paling kokoh, Hammer, menatapnya, apa kuota poin kontribusi Anda? Kuota poin kontribusi saya? Luo Feng mengerutkan kening. Setiap prajurit di daerah luar memiliki kuota untuk dikejar, mereka harus mendapatkan poin yang cukup untuk membebaskan diri. Misalnya, jika seseorang memiliki permintaan 1 juta poin, mulai dari 0, membunuh di medan perang akan memberi mereka poin. Sampai mereka mencapai 1 juta, baru kemudian dia bisa memilih untuk pensiun, menukarkan harta atau terus berjuang, bahkan bertarung sendirian DLL. Dia akan mendapatkan hak untuk memilih. Dan sebelum mencapai kuota itu, mereka harus mematuhi perintah tentara. Benar,
berapa banyak yang kamu miliki? Kuota Feng Zi harusnya tinggi. Tim Jenderal World Master duduk di sofa dan melihat ke atas. Ya, Luo Feng berkata dengan santai, masih oke, kuota 1 miliar. 1 miliar? Dewa lapis baja putih itu menatap dengan mata terbelalak. Apakah aku mendengar dengan benar? Luo Feng mengangguk ingin tahu. Benar, 1 miliar. Apakah nomor ini tidak masuk akal? Dia pikir itu harus dalam kisaran normal. Bahkan Tai Weiyo yang tenang berdiri, anggota lama semua tampak terkejut pada Luo Feng. Ilusionis Wei membelai kucingnya dengan cepat ke arah Yanxi. Yanxi, berapa jatahmu? Milikku 200 juta, kata Yanxi. Tidak buruk. Ini sudah mengesankan. Tapi Feng Zi, ini tidak masuk akal, ini sebenarnya 1 miliar. Semua anggota berdiskusi. Namun dua anggota baru itu penasaran, apa sebenarnya arti kuota ini? Meskipun status Luo Feng tinggi, dia hanya memeriksa beberapa informasi yang perlu dia ketahui. Adapun apa yang sebenarnya tersirat nomor kuota ini, dia tidak tahu. Jika kamu cukup berinteraksi dengan penguasa sektor lain, kamu akan tahu. Tai Hu berseru, yang cakap melakukan pekerjaan paling banyak. Semakin kuat, semakin tinggi jatahnya. Ketika rekrutan baru pertama kali bergabung dengan perang wilayah luar, mereka akan diberikan kuota mereka. Ini akan secara akurat mewakili kekuatan mereka. Dan otoritas yang diberikan kepada mereka hanyalah penilaian paling kasar dari kekuatan mereka, penguasa sektor normal, elit dan umum, ini adalah level yang tidak jelas. Para penguasa sektor biasanya memiliki kuota terendah 1 juta, tertinggi 1 miliar. Dari yang seorang World Master normal biasanya memiliki 1 juta hingga 10 juta. Para World Master Elite memiliki 10 juta hingga sekitar 100 juta. Jenderal-jenderal sektoral memiliki 100 juta hingga 1 miliar. Tai Hu berkata, kuota antara 100 juta hingga 1 miliar semuanya adalah jenderal penguasa sektor, di mana mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda pula. Sudah jelas bahwa Yanxi sudah sangat luar biasa untuk rekrut baru. Bahkan tanpa pengalaman di medan perang, dia sudah sekuat ini. Namun Feng Zi, kamu hanya. Luo Feng tertegun. 1 miliar adalah batas tertinggi seorang jenderal. Untuk siapapun yang memiliki kuota tinggi, itu berarti Anda memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kematian biasa. Tai Hu menekankan. Sistem perusahaan virtual universe tidak akan salah, Anda memiliki kekuatan untuk mencocokkan kematian normal. Semua anggota terkejut ketika mereka memandangnya. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Luo Feng jauh lebih menakutkan daripada apa yang mereka bayangkan. Bagi mereka, bisa menandingi dan membunuh yang World Master normal sudah mati surgawi. Jadi, memang begitu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tumbuh melalui banyak pengalaman hidup atau mati di medan perang sebelum mencapai level umum. Ada banyak penguasa sektor yang mengalami hal ini. Namun, mereka yang mampu menandingi dan membunuh yang normal mati, mereka sangat sedikit dan langka. Dari seluruh basis 26 kami, mungkin hanya ada 2 atau 3 penguasa sektor tersebut. Tai Hu berseru, sebaliknya, mitra aliansi kami, bahkan musuh kita Ratu Bak klan sektor Tuan, penguasa sektor otomat, banyak yang bisa membunuh Undings. Beberapa bakat prajurit mereka terlalu surgawi, karena bagi penguasa sektor manusia dapat melakukannya sangat jarang. Namun, tim kami sekarang memiliki 1. Tai Hu tersenyum padanya. Poison memandangnya juga. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, tim mereka sekarang memiliki 3 tingkat kekuatan abadi. Tidak seperti Poison yang harus bergantung pada ramuan, Luo Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang abadi. Ini secara alami akan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka di bintang hancur oleh banyak. Luo Feng hanya bisa tersenyum. Dia bahkan tidak memikirkan nomornya, kuota ini adalah sesuatu yang diberikan oleh sistem itu sendiri. Itu formalitas, setiap penguasa sektor berkisar antara 1 juta hingga 1 miliar, dan kekuatannya cukup untuk diberi batas. Namun perusahaan virtual universe memiliki permintaan lain baginya untuk menyelesaikannya melalui pelatihan hidup atau mati. Luo Feng bahkan tidak berpikir 1 miliarnya banyak. Alam semesta virtual memiliki standar tinggi untuk setiap penguasa sektor daerah primal. Karena, Luo Feng adalah salah satu yang telah melewati penguasa Gunung Sky dan mendapat 3 miliar poin sebagai hadiah, juga menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, orang hanya bisa membayangkan tingkat permintaan dan harapan mereka terhadap dirinya. Itu pasti yang tertinggi di antara semua penguasa sektor daerah primal. Waktu berlalu. Kami akan tiba di tujuan kami dalam setengah hari. Tai Hu menatap jenderal penguasa 9 sektor, dan matanya serius. Bintang-bintang yang hancur adalah wilayah yang sangat berbahaya, Feng Zi dan Yanzi, Anda mungkin tahu sedikit tentang daerah itu. Sebelum kami tiba, saya akan menjelaskannya kepada Anda berdua. Luo Feng dan Yanzi mendengarkan dengan seksama. Luo Feng tidak berani santai sama sekali, ras lain memiliki segala macam metode dan taktik, saat dia tidak hati-hati, bahkan jika dia kuat, dia masih akan dibunuh. Seluruh medan bintang adalah medan perang. Pertempuran bisa meletus kapan saja.
Taihu memandang mereka berdua. Namun, ada dua jenis pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran militer, dan yang lainnya adalah antara tim elit. Tingkat alam semesta dan penguasa domain, ini lemah. Dan beberapa tentara penguasa sektor normal, tanpa undangan dari tim elit manapun, akan dikirim untuk memimpin sejumlah besar penguasa alam semesta dan domain, membentuk pasukan yang sangat besar. Taihu berkata, pasukan ini dipimpin oleh orang yang ingin pergi berperang dengan tentara lainnya. Undings akan bertarung melawan Undings lain dan yang lemah akan saling bertarung. Kita berbeda. Kami adalah tim World Matter Elite, hanya kami saja yang mirip dengan pasukan penuh, kata Taihu. Namun, kami jumlahnya sedikit, dan ada banyak ruang kosong di dalam medan perang bintang ke-7. Kita dapat dengan mudah melihat musuh, melarikan diri segera setelah kita tahu bahwa kita bukan pasangan. Karenanya area ini tidak cocok untuk menjadi medan perang. Dengan demikian daerah khusus dibuat dalam medan perang ke-7 ini. Keempat ras puncak menempatkan para pejuang terkuat mereka di dalam wilayah dan saling membantai, pertempuran sangat sengit. Kami sedang menuju ke wilayah sistem bintang pecah. Itu wilayah pertempuran yang lebih terkenal. Lebih dari triliunan tahun, siapa yang tahu berapa banyak prajurit yang jatuh di sana. Taihu mengetuk lembut di udara. Layar cahaya segera terbentuk dan di atasnya muncul peta bintang. Ini adalah sistem bintang Shattered. Taihu menunjuk ke peta. Luo Feng melihat dengan cermat. Sistem Star Shattered itu seperti wilayah yang dipenuhi asteroid. Sistem bintang yang legendaris hancur, ketika daerah rahasia ini belum menjadi medan pertempuran, itu adalah planet yang sangat besar. Menurut apa yang dikatakan, itu memiliki diameter lebih dari 10 juta kilometer. Taihu berseru, kemudian, planet ini benar-benar dihancurkan oleh salah satu ras top klan iblis, klan Seribu Kelabang. Planet ini direduksi menjadi sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya mengambang dalam ruang ini dengan diameter 0,8 tahun cahaya. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya setelah itu, sisa-sisa ini bisa dihancurkan terus-menerus, maka ada fragmen yang tak terhitung jumlahnya di seluruh area, fragmen ini disebut bintang yang hancur. Dan seluruh area berdiameter 0,8 tahun cahaya ini disebut sistem bintang yang hancur. Kata Taihu. Luo Feng mengangguk, bintang hancur? Adakah yang menghitung ada berapa potong? Ini mengejutkan, hampir setiap 100 juta km memiliki fragmen, dan beberapa dengan kepadatan lebih. Beberapa lebih jarang di seluruh area? Taihu tertawa, mungkin karena itu menjadi wilayah rahasia tetapi fragmennya sangat dingin dan kokoh. Bahkan kekuatan World Master akan merasa sulit untuk memecahkan fragmen-fragmen ini. Dan karena mereka sulit dihancurkan, sistem bintang yang hancur menjadi medan perang yang terkenal dengan sejumlah besar prajurit ras lain yang tersembunyi di dalamnya. Kata Taihu, kalian berdua harus ingat. Ada terlalu banyak prajurit ras lain, maka kita tidak bisa bertarung terlalu lama atau menarik terlalu banyak perhatian. Taihu menekankan. Saat pertempuran menyeret, itu mungkin menarik orang lain untuk bergegas, dan begitu kita dikepung, itu saja. Jika pertempuran itu terlalu mencolok, bahkan tingkat unding mati dengan tubuh abadi, orang yang sombong dan kuat, akan berkurang menjadi 0 dan dihancurkan. Luo Feng mengangguk. Kapal E9 berbentuk cakram ini akhirnya mencapai sistem bintang yang hancur. Melalui simulator eksternal, Luo Feng menatap keluar. Dia bisa melihat fragmen planet terapung di seluruh ruang, fragmen-fragmen ini sudah berakhir, dan energi tak berbentuk meresap kemana-mana. Energi di sini sungguh mengejutkan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di seluruh wilayah ini. Poison tertawa, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat mengirim sebagian dari kesadaran Anda ke jaringan alam semesta virtual untuk bersantai, tidak ada yang akan mengolok-olok Anda. Bagaimanapun, kita tidak akan berada di sini selama 1 atau 2 hari, tetapi selama ratusan hingga ribuan tahun. Ada tim World Master manusia. Luo Feng memandang layarnya. Di medan perang, manusia secara alami dapat saling membantu. Hal utama adalah menjaga sebagian kesadaran terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Dengan begitu, jika ada sekutu atau mitra dalam wilayah 1 miliar km, mereka akan muncul. Sistem bintang yang hancur memiliki banyak prajurit ras lain. Mat Wu tersenyum. Ada banyak manusia juga, bersama dengan sekutu dari ras lain. Itu normal untuk menemukan sekutu dalam wilayah 1 miliar km. Mereka maju. Mereka sering menemukan sekutu lain dan spidol mereka. Berhenti. Kita akan berhenti di sarang sistem bintang yang hancur untuk sementara waktu, perintah Taihu. Kapal melambat dengan cepat, ayo keluar. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat terbang keluar dan Taihu menjaga tempat peristirahatan terlebih dahulu sebelum menjaga kapal. Kelompok itu berdiri di luar angkasa. Jalur yang kami lewati, terutama daerah yang baru saja kami lewati memiliki banyak manusia dan sekutu di sekitarnya. Itu artinya ini adalah area yang sebagian besar manusia kita kendalikan, kita akan memilih area ini untuk mendirikan markas. Tai Weo tersenyum. Para Jenderal World Master mengangguk.
Luo Feng menemukan melalui layarnya bahwa dalam area 1 miliar kilometer, ada dua penanda berkumpul. Jelas bahwa ada dua wilayah manusia dan sekutu di dalamnya. Fragmen itu. Taihu menunjuk ke kejauhan. Pemindai telah menemukan gua yang dalam di dalamnya, itu harus ditinggalkan oleh salah satu tim, kita tidak perlu membuang kekuatan kita. Luo Feng dan tim dengan cepat terbang, menutup jutaan kilometer dalam sekejap saat mereka mendarat secara acak dalam fragmen. Fragmen ini memiliki banyak tanda pertempuran, jelas bahwa selama triliunan tahun, ia telah menerima riak dan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Diameter terbesarnya adalah 1,6 km dan terkecil 1,1 km, memiliki total 21 jalur di dalamnya. Luo Feng dan tim mengikuti satu jalur sampai mereka mencapai inti fragmen. Ini adalah gua besar dengan diameter sekitar 100 meter. Ini cukup besar. Taihu tersenyum dan menunjuk ke tanah. Tempat istirahat yang sepenuhnya terbuat dari esensi tungsten muncul dan mendarat di tanah. Buka. Perintah Taihu. Pintu kabin terbuka secara otomatis dan rombongan masuk. Di dalam ruang istirahat jauh di fragmen. Kami baru saja tiba di sistem bintang Shattered, semua orang beristirahat. Taihu tersenyum. Pertama-tama kita akan menghubungi tetangga kita melalui jaringan alam semesta virtual, sekutu yang kita miliki di daerah 1 miliar km ini. Meskipun manusia telah mengambil sebagian besar wilayah tersebut, akan ada pejuang ras lain yang mungkin menyerang wilayah tersebut. Kita tidak dapat melihat spidol mereka, dan mereka yang datang pasti akan memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Hanya tim penguasa sektor kita tidak akan mampu menangani mereka sendirian, lebih baik untuk menghubungi sekutu kita. Setelah itu Taihu memejamkan matanya dan mengirim kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual untuk menghubungi para tetangga. Yang lain santai. Semua menenangkan diri. Mereka beristirahat untuk melakukan yang lebih baik dalam pertempuran. 1 miliar poin kontribusi dan 10 triliun. Luo Feng duduk di sofa dan merenung. Tentara memberi saya kuota 1 miliar. Selama saya menyelesaikan itu, saya akan bebas, saya dapat memilih untuk pensiun atau menukar harta, bahkan memilih untuk terus bertempur atau bertempur sendirian. Pertama-tama aku akan tetap dengan Taihu dan yang lainnya, aku akan dengan cepat mendapatkan pengalaman tentang medan perang dan aku akan dapat dengan cepat menyelesaikan kuota 1 miliar poinku juga. Pikirnya. Setelah itu selesai, aku mungkin akan mengerti bagaimana cara bertahan di medan perang, maka aku tidak perlu lagi berpaut pada tim. Berpegang teguh pada tim ini, ia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Karena ada terlalu banyak orang, mengungkapkan kekuatan sejatinya akan mengejutkan mereka dan mereka secara alami akan memberitahu teman-teman mereka yang lain tentang hal itu, maka itu akan merepotkan. Luo Feng sangat jelas. Statusnya sebagai murid pemimpin kekacauan kota yang utama tidak hanya membawa manfaat, itu juga membawa bahaya, ras-ras lain akan dengan terburu-buru membunuhnya. Ketika aku bekerja sendiri nanti, aku akan bisa melepaskan kekuatanku dan membunuh ras lain, bahkan jika identitasku terungkap, aku dapat dengan cepat berganti lokasi. Aku masih pemula di sini, aku harus mendapatkan lebih banyak pengalaman. Luo Feng berpikir, aku akan membantu tim ini sementara aku di sini. Pada saat ini, Taihu membuka matanya. Haha, aku sudah menghubungi tetangga kita. Mereka juga dua tim World Master Elite yang dipimpin oleh Undings. Yang satu adalah tim elit manusia sedangkan yang lain adalah tim balap sekutu. Taihu tersenyum. Kami telah membentuk aliansi ofensif dan defensif. Jika ada prajurit ras lain yang berani menyerang kita di sini, kita akan bergabung bersama. Tingkat kelangsungan hidup kita akan tumbuh dengan jumlah yang sangat besar. Semua orang beristirahat selama sehari, besok kita mulai pertempuran kita. Para anggota tim menjawab, semua dipenuhi dengan antisipasi. Para anggota lama dalam siaga tinggi ketika mereka tiba di bintang Shattered. Ini benar-benar normal bagi mereka, karena mereka sudah berada di lingkungan seperti itu terlalu lama. Luo Feng juga waspada ketika mereka pertama kali tiba. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang mampu lebih berani. Dengan perspektifnya yang tinggi, dan kondisi mental, Luo Feng dengan cepat terbiasa dengan kondisi kewaspadaan seperti itu, yaitu berada dalam bahaya kritis kapan saja. Adapun Yanxi. Dia adalah rekrutan baru juga, namun kekuatannya jauh dari Luo Feng, dan hanya dianggap luar biasa di antara para penguasa sektor lainnya. Setelah bergegas menghancurkan bintang-bintang begitu dia masuk, saat dia berpikir tentang berada dalam bahaya seperti itu sepanjang waktu, dia tidak bisa tenang. Karena aura pembunuhan di seluruh area itu terlalu berat, dia sangat gugup. Yanxi, kamu harus mengirim sebagian kesadaranmu ke jaringan alam semesta virtual untuk memainkan beberapa game dan bersantai. Tai Weo tersenyum ketika dia menyadarinya. Ya Kapten, Yanxi dipenuhi dengan penyesalan. Jangan merasa buruk, semua orang di sini, ketika kita pertama kali datang ke perang, perasaan pertempuran pecah setiap saat, itu memaksa semua orang menjadi gila. Tidak ada tempat yang mengerikan di wilayah manusia. Semua anggota baru mengalami hal yang sama,
kami menyebutnya penyakit anggota baru. Taihu tersenyum. Yanxi mengangguk dan terhubung ke jaringan semesta virtual untuk bersantai. Kapten, wanita iblis tersenyum, Fengzi tampaknya tidak memiliki penyakit itu sama sekali, dia tampak sangat tenang. Kamu pikir dia orang biasa? Poison berbaring di sofa dan memeluk sebotol anggurnya. Dia tampaknya menikmati minum paling banyak dari semua anggota, seperti untuk membuat ramuan, sebagian besar eksperimennya dilakukan di alam semesta virtual karena cukup realistis. Selama ada cukup bahan, dia bisa melakukan hal yang sama dalam kenyataan. Kelompok itu mengobrol santai, beberapa memilih untuk beristirahat. Sangat cepat, hari berikutnya datang. Berkumpul, Taihu memerintahkan. Poison, Matwu, Fengzi, mereka semua dengan cepat berdiri. Ini adalah misi pertama kita sejak datang ke bintang-bintang yang hancur, kita harus berhasil. Tatapan Taihu menyapu melewati mereka. Anggota lama harus tahu aturannya. Anggota baru, ketika kita menghadapi situasi khusus, lihat saja bagaimana anggota lama bereaksi. Iya. Luo Feng dan Yanxi mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Taihu tersenyum dan memesan. Kami akhirnya bisa mulai mendapatkan poin kontribusi. Haha, aku sudah menggunakan sebagian besar milikku sejak dulu. Para anggota lama semua tertawa, para anggota lama ini telah melalui banyak situasi hidup atau mati untuk menjadi jenderal sektoral, mereka telah lama menyelesaikan kuota mereka, maka mereka bebas dari tentara dahulu kala, mereka bisa menggunakan poin yang dikumpulkan untuk menukar harta yang mereka butuhkan. Biasanya 100.000 poin kontribusi ditambahkan hingga satu elemen campuran. Luo Feng dan kelompok dengan cepat keluar dari sarang, kapten secara alami menjaga tempat peristirahatan. Kapal kelas C9, Luo Feng dan Yapshi berdiri di atas fragmen itu, kaget pada kapal yang mengambang itu. Benar, kita akan mengeluarkan kapal kelas C9. Taihu mengangguk, kelemahan kapal C9 ini adalah akselerasi dan perlambatannya yang lambat, dan juga menghindarinya lambat. Namun begitu itu berakselerasi, bisa juga cukup cepat. Mencapai kecepatan subcahaya seharusnya tidak terlalu sulit. Yang paling penting adalah, ada terlalu banyak prajurit kuat di bintang yang hancur, mereka bisa menyerang kapan saja. Saat mereka melakukannya, kapal akan hancur, kita akan. Saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika kita kehilangan kapal setiap kali, saya tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Hehe, kapal kelas C9 seperti itu sangat murah, bahkan jika saya kehilangan ratusan ribu hingga jutaan, saya tidak akan merasakan kesulitan itu. Taihu tersenyum. Luo Feng tertegun. Kapal kelas C9 memang sangat murah, bahkan sejuta dari mereka tidak akan menambahkan hingga satu elemen campuran. Untuk para unding, itu memang sangat-sangat murah. Lagi pula, setiap pewaris keluarga yang kuat bisa duduk di kapal kelas C. Ini pasti dibuat dalam skala besar, hanya satu keluarga kuno saja, mungkin akan memiliki hingga 10 juta dari mereka. Dan kekayaan keluarga semacam itu biasanya bahkan tidak sebanding dengan kematian. Luo Feng dan yang lainnya duduk di kapal C9 berkualitas rendah, terbang dengan kecepatan rendah, menghindari banyak fragmen dan menjaga jarak dari mereka. Perangkat pemindaian yang saya bawa bersama saya bernilai 120 elemen campuran, yang jauh lebih berharga daripada kapal kelas C9. Taihu berdiri di tempat istirahat dan tersenyum. Perangkat pemindaian ini mampu mendeteksi sinyal kehidupan di dalam area dengan diameter 100 juta kilometer meskipun kita tahu tanda-tanda sekutu kita tidak tahu musuh kita. Karenanya kita harus bergantung pada perangkat seperti itu, hal ini, kita tidak bisa berhemat di atasnya. Perangkat pemindaian yang baik sangat penting. Luo Feng tertawa. Perangkat pemindaian itu memang penting, karena itu sebelum datang ke wilayah luar perang, dia telah menukar satu untuk dirinya sendiri. Dengan status dan diskonnya, ia menghabiskan 3,9 juta poin untuk satu. Tentu saja, untuk Luo Feng yang memiliki 3 miliar poin saat itu, tidak memerlukan biaya banyak, dan apakah itu wilayah luar perang atau daerah rahasia, ini akan berguna. Bahkan setelah diskon itu 3,9 juta poin. Jika dilelang di luar, biayanya setidaknya 10 juta elemen campuran dan unding setingkat resmi normal hanya memiliki sebanyak itu. Perangkat pemindaian yang mahal seperti ini, biasanya hanya unding setingkat kaisar mampu. Jika musuh memiliki perangkat pemindaian yang kuat juga, itu akan mendeteksi pemindaian kita. Taihu berkata, secara alami banyak ras lain yang secara teknologi lebih lemah. Mereka hanya akan mendeteksi kita setelah kita memulai serangan kita. Kapal terus berkembang. Hari pertama, mereka sebagian besar berada dalam area dengan sekutu mereka. Hari kedua, itu dimulai dengan prajurit yang jarang, kemudian mereka menemukan banyak prajurit ras lain. Hari kedua, di kapal. Cepat, ubah arah dan terbang jauh dari target. Taihu memerintahkan, kapal mengubah arah dan mempertahankan kecepatan subcahaya. Ada apa kapten? Kenapa begitu takut? Wanita iblis dan Matwu mengejek. Taihu membungkam mereka, ada riak 6 undings. Apa? Luo Feng sedikit terkejut,
namun semua orang melompat. 6 Undayings berkumpul bersama. Wei ilusionis memeluk kucingnya dengan mata terbelalak. Tenang, kami telah mempertahankan kecepatan kami mendekati batas di dalam area. Dan dengan kami terbang menjauh dari mereka, bahkan jika mereka ingin mengejar, mereka tidak akan bisa. Tai Weo tersenyum, mereka mungkin mendeteksi kami juga dan terlalu malas untuk repot-repot. Sebuah tim yang dibentuk dari 6 Undayings. Luo Feng ingin tahu. Tim ini mungkin memiliki kekuatan level resmi di dalam tim seperti itu. Tai Hu mengangguk, tim yang mengerikan seperti itu pasti adalah tim kartu truf. Kami hanya tim elit. Jika kita berhadapan, hanya satu tingkat resmi yang mati akan dapat membunuh kita semua. Terbang di dalam ruang, mereka berhati-hati. Setelah mengalami beberapa situasi berbahaya lainnya. Target yang ditemukan. 92,84 juta kilometer jauhnya dari target, ada total 5 dari mereka semua harus menjadi World Master, kata Tai Hu. 5 World Master? Tidak ada kesulitan sama sekali. Dewa lapis baja putih itu tersenyum. Hati-hati semua orang, mereka yang bisa datang ke bintang yang hancur semua bukanlah lawan yang mudah. Bahkan jika mereka hanya 5 World Master, mereka harus memiliki beberapa kartu truf. Poison memperingatkan. Dimengerti. Kapal kemudian mulai melambat dan menuju sasaran. Jarak menyusut, 90 juta kilo, 80 juta, 70 juta, para World Master tetap berada dalam fragmen tanpa gerakan apapun. Saya kira perangkat pemindaian mereka hanya rata-rata, karena itu mereka belum menemukan pemindaian kami, dan pemindai mereka seharusnya sudah macet oleh perangkat kami. Kata Tai Hu, siapapun yang berada di wilayah luar perang pasti memiliki perangkat pemindaian. Jika saya dapat mendeteksi Anda dan Anda tidak dapat mendeteksi saya, ini adalah perbedaan teknologi. Seperti ketika mereka diserang oleh prajurit otomat sebelumnya, pemindai mereka tidak pernah mengambil apapun. Jelas musuh jauh lebih maju dalam teknologi. Dan kali ini, sepertinya perangkat mereka sendiri lebih unggul dari target. Setelah beberapa saat, jaraknya ditutup hingga 3 juta kilometer. Kecepatan kapal menurun, berhenti. Kami sudah mendeteksi penampilan mereka adalah 5 World Master ras lainnya, lihat. Layar lengan Tai Hu mengeluarkan cahaya buram yang memproyeksikan gambar di udara. Itu tinggi dan ukuran, warna kulit DLL bersama dengan informasi rinci. Itu 5 prajurit ras lain. Ketinggian mereka antara 21 hingga 25 meter, dan mereka pasti raksasa dibandingkan dengan manusia. Mereka semua mengenakan baju besi tebal. Setengah bagian atas tubuh mereka dekat dengan manusia. Setengah bagian bawah adalah makhluk dengan 6 kuku tebal, dengan ekor bersisik panjang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau. Ras Lei Kuan. Kata Tai Hu serius. Mereka adalah makhluk yang mahir dalam guntur, mereka berada di sisi klan Bug. Poison mengangguk. Tidak heran mereka berani datang ke sini, makhluk ras guntur lebih sulit dihadapi. Semua anggota lama ini memulai diskusi mereka. Luo Feng dengan hati-hati melihat foto-foto itu, mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari ras lain. Sebenarnya Tai Hu dan Poison, mereka tidak tahu informasi rinci tentang ras lain sebanyak itu. Mereka menggunakan pertempuran dan interaksi mereka yang tak terhitung jumlahnya dengan ras lain untuk mengumpulkan pengalaman mereka. Karenanya mereka memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan mereka. Namun Luo Feng tahu segalanya dengan sangat baik. Ras Lei Kuan, mereka memiliki tanah suci Lei Kuan, setiap bayi akan ditempatkan di daerah itu, ketika mereka dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memanjat ke puncak area dan keluar dari sana, hanya pada saat itulah tahap pengasuhan mereka selesai. Oleh karena itu setiap orang dari mereka, secara alami mahir dalam hukum petir, mereka secara alami dapat mengendalikannya dan pemahaman mereka tentang hukum terlalu alami membuat kekuatan mereka kuat. Meskipun mereka memiliki bakat alami, mereka sebagian besar mengandalkan evolusi dari tanah suci Lei Kuan. Oleh karena itu, dalam hal pemahaman dan hukum melepaskan, itu tidak bisa dibandingkan dengan klan Mosha. Meski begitu, dibandingkan dengan manusia, itu sudah merupakan keuntungan besar. Namun mereka memang memiliki kelemahan, jumlah mereka bahkan tidak sepersejuta umat manusia. Semua orang keluar dari kapal dan menyelinap masuk. Kami akan melepaskan serangan kami secara bersamaan, perintah Kapten Tai Hu. Iya. Kelompok itu dengan diam-diam terbang ke bawah dan Tai Hu menyimpan kapal. Kemudian, mereka merobek ruang dan menuju ke fragmen di mana 5 World Master ras-ras Lei Kuan bersembunyi. Pada saat ini dalam gua fragmen, 5 World Master Lei Kuan mengobrol dan tertawa di dalam. Unggul, poin kontribusi yang kami dapatkan kali ini tidak buruk. Jika kecepatan ini terus meningkat, dalam 1 dekade, Anda akan mengumpulkan poin kontribusi yang cukup. Lalu kamu bisa kembali dan diserap ke tanah suci. Seorang prajurit dengan tubuh seperti singa dengan 6 kuku, ditutupi dengan sisik hijau dan tubuh manusia seperti berkata. Prajurit ras Lei Kuan tertinggi 25 meter tertawa keras. Benar, mereka yang memandang rendahmu sebelumnya pasti akan menyesalinya.
Mereka akan berpikir bahwa dia benar-benar mati dalam perang wilayah luar. Banyak anggota klan tertawa keras dan bahagia. Di mana yang terkecil dengan ketinggian 21 meter, yang terlihat sedingin es mengungkapkan senyum langka. Dulu ketika aku tinggal di klan aku berada di bawah seseorang, aku memaksakan diriku keluar dari jalan kematian, menemukan satu-satunya kesempatan. Datang ke wilayah luar perang hanya memiliki dua hasil. Yang satu mati dan yang lain berhasil dan kembali, berdiri di atas yang lain. Di ruang angkasa, Taihu dan yang lainnya berjarak 100.000 kilometer. Berhenti. Taihu berkomunikasi. Para World Master berhenti, mereka berdiri di ruang angkasa. Jangan cemas. Taihu menunjuk ke bagian yang jauh. Ada 5 World Master di dalamnya. Mereka seharusnya tidak menemukan kita, mereka sekarang berada di dalam fragmen itu sendiri, biarkan aku yang pertama mengirim serangan pertama, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Kapten, kami akan mengandalkanmu. Meriam Kapten akan datang. Anggota lama berkomunikasi dan tertawa. Luo Feng menyaksikan dengan penasaran. Tai Weo mengangkat tangannya dan segera semburan energi tanah yang mati mulai berkumpul di tangannya, energi dewa terkondensasi lebih jauh, semakin kuat dan kuat, sampai bola cahaya kuning terbentuk di antara kedua tangannya. Kekuatan energi dewa terus meningkat sampai bahkan Luo Feng mengubah ekspresinya. Ini murni mengalahkan musuh dengan kekuatan. Pergi. Taihu bergegas maju seperti kilat, melintas lebih dari 100.000 kilometer sampai dia hanya beberapa km jauhnya dari pecahannya. Lalu dia melambaikan tangannya hampir seperti melemparkan asteroid besar. Bola energi abadi menjadi laser yang mencolok, bergegas ke gua luas fragmen. Di dalam gua? Tidak baik. Ayo pergi. Klan Kurus Lei Kuan mengubah ekspresinya dan memerintahkan. Alat deteksi mereka di tangan atasannya telah mati ketika Taihu bergegas mendekat kepada mereka dengan riak energi yang kuat, ia segera memerintahkan mereka semua untuk melarikan diri. Pada saat itu, bergemuruh, klan Lei Kuan terbang ke segala arah, bergegas ke jalur keluar ketika ledakan besar terjadi. Bergemuruh, energi abadi yang kuat meledak di dalam, sejumlah besar energi berdesir di sepanjang gua dan dengan cepat terbang keluar. Kekuatan kuat telah merobek ruang itu sendiri, mengalir melalui gua-gua dan bergegas keluar. Itu secara alami mengenai 5 prajurit Lei Kuan. Serangan ini adalah salah satu yang disimpan Taihu yang telah mati untuk waktu lama sebelum melepaskan. Meskipun mereka hanya terkena riak ledakan, itu masih lebih mematikan dari serangan gabungan 10 penguasa sektor. Darah ungu keluar. Sisik hijau itu terpisah. 5 prajurit Lei Kuan mengeluarkan raungan yang marah, 6 kuku mereka menginjak saat mereka bergegas keluar dari fragmen. Pada saat ini, seberkas cahaya jauh melintas. Bunuh. Pemimpin abadi dengan riak hukum yang kuat diperintahkan. Itu manusia. Undaying. Itu domain hukum. 5 prajurit Lei Kuan mengubah ekspresi mereka. Tai Weo segera melepaskan domain hukumnya, titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh area. Setiap titik seperti gunung, tergila-gila di sektor Lei Kuan yang sangat besar. Meskipun domain hukum tidak dapat membunuh mereka, itu telah menurunkan kecepatan mereka lebih dari setengah. Dan Luo Feng, Poison dan yang lainnya, berjalan sesuai rencana, dengan cepat mengelilingi mereka. Hati-hati semuanya. Membunuh 5 World Master tidak begitu sulit, namun kami tidak ingin ada kerugian di sini. Taihu berkomunikasi. Semua anggota tim, mereka juga tahu bahwa jatuh ke dalam perangkap akan dengan mudah berbahaya bagi mereka. Mereka semua memiliki mitra yang telah jatuh bersama dengan musuh meskipun memiliki keuntungan besar. Melihat tim World Master manusia mengelilinginya, dengan pemimpin Unding, 5 prajurit Lei Kuan mengubah ekspresi mereka. Aku akan berurusan dengan kematian. Mata prajurit kecil kurus berkilauan dengan kegilaan. 4 lainnya tampak gugup. Ingat, hanya ada 2 pilihan, hidup atau mati. Berikan semua milikmu. Kata prajurit kurus itu. Dia hanya kurus dan kecil dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan manusia, dia membuat manusia terbesar terlihat seperti anak kecil, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ukuran 1 kuku. Keempat prajurit hampir secara bersamaan mengacungkan hampir 15 perisai tinggi, tangan lain memegang tombak sepanjang 60 meter, tubuh mereka ditutupi oleh ular guntur. Manusia, prajurit kurus mengacungkan senjata yang sama, perisainya sedikit lebih kecil. Namun tombak itu mencapai panjang 80 meter, dan ada ukiran yang sangat rumit di atasnya, rasa haus darah yang berasal darinya sangat mengerikan. Terima seranganku. Prajurit kurus itu meraung. 6 kukunya di ruang bergetar, karena ruang di sekitarnya langsung hancur berantakan. Tombak panjang itu tampaknya menjadi petir besar, saat dia meraung, tombak itu menusuk ke depan. Tombak menjadi pusaran air guntur, berputar dan berubah saat menusuk ke depan. Taihu yang abadi menerima serangan merasa waktu reaksinya melambat sedikit, dan ekspresinya berubah, tidak baik. Itu adalah prajurit Lei Kuan jenius yang terlatih dengan baik dalam hukum guntur dan waktu. Taihu yang berpengalaman sangat jelas dalam hal ini.
Sangat sulit bagi penguasa sektor manusia untuk setara dengan yang abadi. Namun kemungkinan itu terjadi di balapan lain jauh lebih tinggi. Itu karena fondasi dasar mereka jauh lebih tinggi. Taihu langsung menekan ke depan. Dengan pukulan itu seperti gunung tak berujung yang mendorong ke depan, dipenuhi dengan pemahaman hukum yang terikat erat padanya. Pukulan dan tombak itu saling bentrok. Prajurit Lei Kuan, kurus dan kecil, besar itu terlempar sejauh beberapa kilometer. Darah ungu memuntahkan dari mulutnya saat dia meraung, pergi dan mati, pergi dan mati. Ekspresinya jahat ketika dia menginjak 6 kakinya di angkasa dan sekali lagi bergegas ke Taihu. Tombak petir di tangannya tampak semakin bertambah dan lengannya sepertinya robek karenanya. Sisik-sisiknya terkoyak juga, memperlihatkan otot-ototnya, jelas bahwa dia telah melampaui batasnya. Tombak guntur benar-benar meninggalkan tangannya dan berputar ke depan, mendistorsi waktu dan ruang saat menusuk Taihu. Haha, semakin kuat kamu, semakin banyak poin kontribusi yang aku dapatkan dari membunuhmu. Taihu tersenyum lebar. Melangkah ke depan, langkahnya merobek ruang dan fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir berantakan, namun dia adalah pilar yang stabil di tengah-tengah kekacauan, sekali lagi meninju ke depan. Gemuruh? Karena bentrokan besar di antara mereka berdua, ruang 100 km di sekitarnya benar-benar hancur dengan celah yang tak terhitung jumlahnya dari ruang yang mengalir deras di sekitar. Tombak guntur besar benar-benar terlempar ke belakang dari pukulan. Namun saat terbang, itu kembali ke prajurit Lei Kuan kurus dengan ekspresi jelek. Sayang sekali, aku bukan prajurit yang sama seperti ketika aku baru saja datang ke wilayah perang luar. Jika itu adalah saya saat itu, saya bahkan mungkin dirugikan. Namun sekarang, Anda akan mati, ras jenius, menjadi poin kontribusi saya. Energi Taihu melonjak, langsung menjadi gunung megah tak berujung di ruang itu sendiri, sekali lagi meninju prajurit Lei Kuan yang kecil dan kurus. Pukulan ini lebih mengerikan dari 2 pukulan sebelumnya. Tangisan keras bergema dari sisi lain. Prajurit kurus melepaskan energi dunianya, ia telah lama menemukan apa yang terjadi di sisi lain. Di antara 4 bawahannya, 2 dari mereka sudah mati. Salah satu prajurit Lei Kuan menginjak kakinya dan menusuk tombaknya pada wanita iblis ilusionis. Itu sebenarnya salah satu ilusinya, itu menyebabkan 2 dari mereka yang jatuh di bawah mantranya untuk langsung dibunuh. Ekspresi iblis wanita berubah. Mata prajurit itu dipenuhi dengan kegilaan. Sudah berapa tahun? Saat itu, 30 bawahan telah mengikuti atasan mereka ke perang wilayah luar. Pembantaian di sepanjang jalan, banyak yang jatuh, sekarang hanya 4 yang tersisa. Mereka akhirnya berhasil dan membunuh sejumlah besar musuh, mengumpulkan poin kontribusi mereka, melihat hadiah dalam 1 dekade genggaman mereka, yang mengharapkan mereka akan diserang hari ini. Siu! Lampu emas menyala. Prajurit Lei Kuan pertama kali melihat pisau emas dari kejauhan, setelah itu menghilang ke ruang angkasa dan muncul kembali tepat di depan matanya, saat ia menatap dengan kaget. Ci! Bilah emas itu menembus kepalanya dan masuk ke tubuhnya, menghancurkan inti kehidupannya, menyebabkan sumbernya runtuh dan dunia internalnya runtuh. Beberapa item muncul dan mengisi ruang yang dipenuhi setelah pertempuran. Terima kasih. Wanita iblis menatap prajurit Lei Kuan yang sudah mati dan mengedipkan mata pada Luo Feng. Luo Feng tertawa. Dia berpikir di dalam, ini, mungkin adalah prajurit ras satu lainnya yang aku bunuh sejak datang ke perang wilayah luar. Luo Feng, kamu punya poin kontribusi, kata Babata. Luo Feng tersenyum. Setiap pertempuran harus terhubung ke jaringan alam semesta virtual, hanya dengan cara itu sistem dapat mengamati pertempuran dan memberikan poin kontribusi. 1 juta poin? Luo Feng menatap layar, menggelengkan kepalanya. Sangat pelit, aku membunuh lawan yang dekat dengan level umum penguasa sektor, dan mereka hanya memberiku 1 juta? Namun, ini juga batch pertama saya. Pertempuran ini berlangsung dengan cepat, terutama dengan ilusionis Wei dan wanita iblis, mereka dengan mudah mempengaruhi 4 prajurit Lei Kuan. Hanya Kapten Taihu yang harus berhadapan langsung dengan yang terkuat dari kelompok itu berulang-ulang karena ia dapat memblokir ilusi. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Prajurit Lei Kuan kurus hampir marah, menderu dalam bahasanya dengan napas terakhirnya. Dia ingin bertahan hidup, tetapi di bawah tekanan domain hukum, kecepatannya melarikan diri sangat berkurang, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa. Dia hanya bisa bertarung. Dan dia tidak bisa memenangkan pertarungan, dia hanya bisa mati. Tidak ada pilihan lain. Gemuruh. Dengan pukulan ketiga Taihu, prajurit kurus dikurangi menjadi daging. Dunia internalnya dalam kehancuran juga, karena item yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cepat simpan rampasannya dan kita akan pergi. Perintah Taihu. Para anggota tim dengan cepat mengumpulkan semua barang sebelum pergi dengan cepat, mengambil kapal dan terbang dengan kecepatan rendah. Dalam beberapa menit, beberapa tim balap lain telah tiba di lokasi. Sekutu kita sudah mati. Pelakunya pasti melarikan diri dengan cepat. Semua tim lain memeriksa sebelum bubar.
Persentase jatuh dalam perang wilayah luar terlalu tinggi, terutama daerah seperti Bintang hancur dengan begitu banyak prajurit lain, tingkat kematiannya mengejutkan. Banyak prajurit yang datang ke sini sudah terbiasa. Di dalam kapal, rampasan kami tidak buruk. Taihu berkata, ras Lei Kuan itu meninggalkan banyak barang kepada kita, semua orang membaginya. Yang terkuat dibunuh oleh kaptenmu, siapapun yang membunuhnya berhak memutuskan, Kapten, pilihlah. Hammer yang tinggi dan kokoh berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin tombak panjangnya. Kalian bisa membagi semua yang lain. Taihu menjaga guntur, sebagai abadi, perspektifnya jauh lebih tinggi. Kelompok itu memeriksa barang-barang. Kamu Feng Zi, apakah Anda ingin sesuatu? Luo Feng duduk di sofa dan minum anggur, menggelengkan kepalanya. Kalian bagi saja, aku tidak membutuhkannya. Itulah cara seorang prajurit yang kuat. Wanita iblis mengedip pada Poison, Chen kecil, Anda harus memamerkan sopan santun seperti itu juga, jangan bersaing dengan kami. Apa menurutmu ramuanku bebas? Poison menggenggam erat cincin dunia dan mulai mencari-cari sejumlah besar barang, mengumpulkan apapun yang berharga. Setelah memeriksa beberapa saat, dia mengambil 2 item dan melemparkannya ke wanita iblis, kalian lakukan saja, aku sudah selesai. Sial. Teman pelit. Vicious, yang terbaik telah diambil. Matu, Wei, dan semua memandang rendah ke Poison. Sebenarnya setelah semua hal yang mereka lalui, mereka adalah saudara seumur hidup atau mati dalam kelompok. Argumen kecil ini tidak lain hanyalah menunjukkan kasih sayang mereka satu sama lain. Adapun pembagian rampasan, mereka memiliki aturan sendiri yang mereka ikuti. Terhadap tatapan merendahkan mereka, Poison tidak tampak malu sama sekali. Sebagai gantinya, dia puas. Saya bukan Feng Zi, dia adalah rekrutan baru dan dia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Unding. Bahkan jika dia bukan anggota inti dari 5 Leviathans, dia pasti akan menjadi murid kesatria sejati. Dia pasti memiliki banyak harta, dia tidak akan peduli tentang hal-hal kecil seperti itu. Feng Zi, apa aku benar? Luo Feng tersenyum. Sejak memasuki bintang burung Chang sampai sekarang, tidak ada yang mengenali identitas aslinya. Itu tidak aneh. Jumlah manusia terlalu banyak, ada berbagai macam penampilan, dan hanya beberapa yang benar-benar menyaksikan pertempuran jenius. Karena itu, banyak yang mungkin sudah melupakannya. Kedua, lebih dari 4.000 tahun telah berlalu dan kekuatan Luo Feng telah berubah total. Dia masih muda dan lembut saat itu, namun setelah pelatihan di jalur Beast God, dia seperti binatang buas bahkan ketika santai. Ketika dilepaskan, itu bahkan lebih mengerikan. Setelah 4.000 tahun, itu memiliki perubahan besar pada seseorang. Ketiga, Luo Feng sedikit mengubah penampilannya. Dia telah sedikit mengubah warnanya untuk memberikan tampilan yang berbeda. Bahkan jika keseluruhan penampilannya sama, sedikit perubahan akan membuatnya tidak bisa dikenali. Energi dan penampilannya semuanya berubah. Siapa yang mengira ini akan menjadi orang tingkat bintang yang sama dari 4.000 tahun yang lalu, baginya tiba-tiba menjadi World Master dengan kekuatan untuk menyamai seorang Unding. Luo Feng dan tim mereka duduk di kapal kelas C9 dan hati-hati menjelajahi, menghindari musuh yang kuat dan dengan cepat berurusan dengan yang mereka bisa. Setiap pertempuran sangat singkat, mereka melarikan diri tepat setelah itu berakhir. Dalam sekejap mata, mereka telah menjelajahi selama sekitar setengah tahun, dengan 11 pertempuran berdarah. 3 dari mereka lebih berbahaya, Mat Wu dan lainnya terluka parah sebelumnya, untungnya Luo Feng menyelamatkan mereka. Feng Zi, aku juga berutang budi padamu. Di dalam ruang istirahat kapal, Mat Wu keluar dari lingkaran dunia dan menyatakan rasa terima kasihnya kepada Luo Feng. Bahkan jika tidak menyelamatkanmu, Poison akan melakukannya. Kata Luo Feng, jangan bicara tentang aku, bahkan jika aku melakukannya, aku akan membayar biaya yang cukup tinggi. Poison menggelengkan kepalanya ketika dia menyesap anggurnya di sofa. Memiliki Feng Zi benar-benar baik, dengan Nanshen armamennya, melewati celah ruang secara instan, kecepatannya mengejutkan. Ini sangat bagus untuk menyelamatkan teman satu tim. Karena musuh biasanya fokus pada kapten, berpikir dia yang paling penting, mereka sebenarnya tidak pernah fokus pada Madman. Mereka tidak benar-benar peduli dengan World Master. Senyum Tuhan seperti matahari. Dengan tidak ada yang menahan Feng Zi, 3 bahaya sebelumnya, jika Feng Zi tidak ada di sana, kita harus keluar semua. Tetapi dengan dia, itu jauh lebih mudah. Dengan dia menyerang, itu merusak semua rencana musuh, mengacaukannya, memungkinkan kita untuk membalikkan meja. Namun Yanxi duduk diam-diam di sudut hanya sesekali mengeluarkan suara. Luo Feng meliriknya, dia bisa merasakan depresinya. Yanxi telah bergabung dengan tim bersamanya, ketika ia menjadi orang terpenting kedua di samping kapten, Yanxi kadang-kadang masih membutuhkan bantuan dari anggota yang lebih tua lainnya, tentu saja ia akan merasa tertekan. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri sebelumnya sebagai jenius. Namun, di depan Luo Feng, ia kehilangan cahayanya. Beberapa kemunduran lagi dan dia akan bangun. Luo Feng berpikir, Babata,
berapa banyak poin yang aku miliki. Termasuk 2 yang baru saja kamu kalahkan, kamu telah mengumpulkan 32 juta poin kontribusi, kata Babata. 2 yang kubunuh barusan hanya menambah 11 juta. Luo Feng menggelengkan kepalanya di dalam, sangat pelit. Setelah dia membunuh prajurit Lei Kuan pertama, termasuk 12 pertempuran berdarah lebih dari setengah tahun, serta banyak prajurit yang dia bunuh, menurut bagaimana poinnya meningkat, dia mendapat pemahaman yang baik tentang sistem. Membunuh seorang prajurit World Master normal saja adalah 100.000 poin. Membunuh World Master Elite saja 1 juta poin. Membunuh General World Master saja adalah 10 juta poin. Dan ini membunuh mereka sendirian. Jika orang lain membantu, poinnya akan terpecah dan dia hanya akan mendapatkan sebagian darinya. Luo Feng secara alami berurusan dengan lawan yang lebih kuat, ia membunuh sebagian besar jenderal dan elit, maka ia mengumpulkan 32 juta. Tentara memberinya batas World Master untuk mengumpulkan 1 miliar poin kontribusi. Namun Virtual Universe Company memberinya 10 triliun. Tidak meninggalkan tim dan membunuh para World Master normal seperti itu, bahkan 10.000 tahun atau sejuta tahun tidak akan cukup. Pikir Luo Feng. Terlebih lagi, tidak ada Jenderal World Master yang harus aku bunuh. Satu tentara biasanya hanya memiliki sedikit World Master. Sudah jelas perusahaan Virtual Universe memaksa saya untuk membunuh Undings. Dalam sudut pandang perusahaan Virtual Universe, murid dari pemimpin kota kekacauan primer harus dapat membunuh Undings di tingkat World Master. Dalam setengah tahun ini, tim mereka telah kembali ke pangkalan 3 kali dan beristirahat selama 10 hari hingga setengah bulan. 1 pertempuran lagi dan kita akan kembali untuk beristirahat, kata Taihu. Semua anggota tertawa, santai. Mereka dengan hati-hati mencari musuh, setelah 8 jam berlalu, mereka menemukan target mereka. Sebuah kapal hijau yang benar-benar giok sedang terbang di dalam sistem bintang yang hancur. Sebuah kapal hidup sebenarnya adalah kapal yang biasa dilihat di alam semesta. Namun, itu lebih utama hanya di dalam klan iblis, karena untuk manusia dan robot, mereka kebanyakan menggunakan kapal logam dan paduan. Kapal hidup dan kapal logam semuanya memiliki pro dan kontra. Di dalam ruang kontrol, berdiri setinggi 1,6 m, bentuk kehidupan berskala sangat merah memperpanjang cakar dan meraih segelas anggur dan menyesapnya. Di sebelahnya berdiri yang lain yang tampak persis sama. Keduanya mengeluarkan riak hukum api. 2 kapten, kesiapan, kapal yang hidup telah mencapai 100% selesai. Tuan World Master yang lebih kecil berkata dengan hormat. Kedua kapten itu mengangguk. 20 World Master dikumpulkan dalam kontrol, semuanya jelas dari ras yang sama. Meskipun tingginya sekitar 1,3 m hingga 1,7 m, mata mereka ganas dan tubuh mereka bersisik, siku dan lutut mereka tajam, itu jelas ras yang mahir dalam pertempuran. Perangkat pemindaian telah mendeteksi ada kapal lain. Mendekat segera, perintah diberikan, juga memindai kekuatan mereka. Hanya dalam 10 detik atau lebih. Kami sudah menemukan riak mereka, ada Unding dan sisanya adalah World Master. Yang tampak lebih kuat berkata dengan bersemangat, hanya 1 Unding. Bersiaplah untuk pertempuran. Yang lain segera berdiri dan meraung. 20 World Master berskala semua berdiri, baju besi muncul di permukaan tubuh mereka. Senjata muncul di lengan mereka dan mata mereka marah dan darah haus.